Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulasmono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Amin. Kita enaknya di mana ya? Di tempat ini aja apa kita pindah ke perpustakaan atau pindah di tempat yang agak kondusif? Gimana? Mungkin lebih ke tempat yang kondusif, Pak Amin. Oh, oke. Ya, kita di ruang Lakasek aja ya. Soalnya di sana Oke. tempatnya agak agak sepi, jadi mungkin kita bisa lebih fokus untuk membantu Pak Sulasmono apa menyelesaikan permasalahan. Oke, ini saya sudah menyiapkan sedikit minuman untuk kita, ya, Alhamdulillah. biar Terima kasih, kita seger nanti. Pak Amin. Sehat selalu. Oke. Eh, apa yang menjadi tujuan Pak Sulasmono pada siang hari ini? Begini, Pak Amin ya. Saya itu kan wajar di beberapa kelas. Kelasnya paralel kelas 9 itu ada yang kelas putri karena memang di sekolah saya itu kan memang basis pesantren sehingga kelasnya ini dipisah putra sendiri putri sendiri. Nah, yang menjadi pemikiran saya ketika pembelajaran di kelas putra ini Pak Amin, saya lihat ini kok lebih lebih apa ya, lebih kondusif di kelas putri. Nah, kelas putra ini lebih ya fokusnya di pembelajaran kayaknya kurang. Sehingga kadang rame, kadang sibuk sendiri seperti itu Pak Amin. Nah, itu masalah yang ingin saya Oh iya. konsultasikan, mencari solusi dari diskusi kali ini. Oh gitu ya. Jadi menurut Pak Sulasmono bahwa di kelas putri itu lebih kondusif dibanding dengan Betul, kelas putra karena kaitannya ya mungkin dengan apa ya? Karena pondok nggih. Apa? ya, Sekolahnya kelas ya, apa sekolah pondok nggih. Jadi ya dipisah gitu bisa, nggih kelasnya antara kelas betul. putri dengan kelas putra. Dan Ya, Pak Sulasmono merasakan yang di kelas putri lebih kondusif dibanding kelas putra begitu nggih. Ini betul Pak Amin. Ini juga kadang teman-teman juga kadang di ruang guru saya segala juga dengar ketika beliau-beliau itu ngajar di Putra memang rata-rata memang masalahnya hampir sama seperti itu. Kadang ya kurang kondusif lah seperti itu. eh, Sedangkan untuk yang di kelas putih itu mudah atau suasana kondusif untuk mengikuti pembelajaran seperti itu. oh gitu. Eh, Kira-kira menurut Pak Sulasmono ukuran keberhasilan dari diskusi kita hari ini itu apa gitu? Yang Pak Begini, Sulasmono iya, inginkan ukuran keberhasilannya. saya inginkan nanti hasil diskusi ini saya bisa mendapatkan solusi bagaimana nanti di kelas putra ketika saya ngajar itu anak-anak fokus ke pembelajaran, mendengarkan dan tidak sibuk sendiri seperti itu Pak Amin. Jadi lebih ke fokus pada saat Eh, pembelajaran gitu. Lebih kondusif gitu kan gitu. Kondusif, betul. Oke. Eh, Kira-kira kalau jenengan bisa membandingkan antara kelas putri dengan kelas putra dari skala 1 sampai 10, kira-kira yang kelas putri ada di mana, kemudian di kelas putra ada di mana. Jadi karena tadi jenengan sudah menyampaikan seperti itu, ada perbedaan. Kira-kira yang bisa jenengan bayangkan itu eh, kira-kira skala 1 sampai 10 itu ada di mana kira-kira dua kelas ini, putra dan putri ini? Kalau saya kira-kira ya kelas putri mungkin 6, Oh, 6 ya. 4 lah. Di sini 6 sedangkan kelas putra 4. 4 ya. Gitu. Tapi yang Pak Sulasmono inginkan sekarang yang di kelas putra gitu.
Kelas putra betul, Pak. Kelas putra. Oke. Dari skala 4 ini kira-kira dari hasil diskusi ini yang ingin Pak Sulasmono capai itu ada di angka berapa? Yang ingin saya capai, ya kalau mau ingin maksimal angka 10, Pak Amin. Tapi Oke. paling tidaklah kita sama dengan di kelas putih angka 6. Oh, jadi Seperti itu. nggih. Jadi ukuran tingkat keberhasilannya ada di angka 6 gitu nggih. Oke. Yang tahu di angka ini kan jenengan saya kita diskusi sebenarnya. Ya. Eh, Kira-kira eh, kekuatan apa yang ada yang jenengan miliki untuk bisa mencapai ke angka 6 ini, untuk mencapai kondisivitas itu kira-kira menurut jenengan? Di angka 6, Pak Amin ya. Kalau kemarin-kemarin, sebenarnya kemarin-kemarin antara kelas putra sama putri ini sama, sama artinya metode belajarnya sama antara putra, tapi hasil yang diharapkan berbeda. Oh, berbeda. Seperti itu. Dan ini nanti ya potensinya, kekuatannya, mungkin saya lebih memvariasi model pembelajarannya seperti itu mungkin, sehingga nanti anak-anak ini lebih fokus kepada pembelajaran yang ada di kelas ketika jam jam saya seperti itu. Oh, yes. Maksud saya gini, selain kekuatan juga peluang yang bisa ditingkatkan untuk bisa jadi skala 6 ini yang jenengan lihat di kelas itu bagaimana? Peluangnya yang bisa ditingkatkan berdasarkan kekuatan itu. Eh, Peluang kekuatannya Pak Min, ya. Iya, Ya saya gini, kalau saya iya. ini Yang bisa ya, diambil, maksudnya peluang yang bisa diambil dari permasalahan tidak kondusif itu kira-kira ada peluang apa yang bisa dipakai untuk meningkatkan sampai ke skala yang Pak Sulasmono inginkan. ya ini tadi saya mungkin lebih pembelajarannya tidak 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 monoton atau tidak seperti yang kemarin-kemarin, Hmm. seperti seperti tadi Mas sebelumnya, Iya, sehingga iya. seperti itu tidak monoton, saya lebih bervariasi lagi dalam pembelajaran, sehingga anak-anak mungkin lebih fokus, mungkin lebih ada suasana lain ketika belajar saya. Karena memang saya kan mengajarnya memang selain IPS juga saya ngajar TIK informatika seperti itu. Kalau informatika anak-anak ya sama sebenarnya di kelas kita juga sama, ada IPS ada informatika. Kalau informatika lebih banyaknya ke lab komputer, Pak, lebih ke prakteknya. Kalau di IPS memang jarang-jarang kita mungkin untuk praktek seperti itu. Gitu. Eh, Menurut Pak Sulasmono, ada nggak hambatannya untuk bisa mencapai peluang itu? Untuk bisa mengerjakan peluang itu sampai mencapai ke skala yang diinginkan. Kira-kira hambatannya apa menurut jenengan? Hambatannya apa ya? Apa ya hambatannya ya? Apa mungkin ya yang situasi-situasi di sekolah itu? Situasi ya apa ya hambatannya? Kalau putra memang ini mungkin hambatannya ya lebih lebih mungkin ke individualnya anak-anak ini, kadang kayak jam pergantian jam jam masuk, kadang ini anak-anak ada yang keluar terus kembali ke kelas itu kadang Oh gitu. agak lama seperti itu, hambatan. Oh, Jadi kita kita mau mulai itu masih nunggu kadang seperti itu oh Amin. iya, ya jadi Mungkin itu hambatan. ya Ya itu ya ya mungkin itu hambatan ya. Jadi hambatannya saat kita mulai pelajaran, anak-anak masih belum siap gitu ya. belum siap. Nah, kemudian akhirnya jamnya lebih eh, ter ter
ini apa terkurangi dari kegiatan anak-anak yang belum siap tadi, gitu maksudnya hambatannya gitu. Oh ya. Nah, untuk bisa mengurangi hambatan ini apa yang dengan tadi kan hambatannya dengan apa anak-anak terlambat masuk, kemudian apa ya kurang memperhatikan tadi kalau nggak salah ya saat dengan ini. Iya. Nah, kira-kira apa ya solusi yang dipersiapkan untuk ini itu apa kira-kira menurut jenengan yang bisa dipakai? Oh. Nah, kalau yang pertama ini biar fokus atau lebih kondusif di pembelajaran. Eh, saya memang lebih banyak menerapkan mode-mode belajar yang bervariatif sehingga nanti anak-anak tidak bosan dengan pembelajaran. Ya, mungkin saja mungkin bosan sehingga dia tidak fokus karena rame sendiri seperti itu. Kemudian untuk yang masalah yang kedua tadi yang anak terlambat itu mungkin ketika jam jam perpindahan perpindah atau pindah jam pelajaran berikutnya itu memang tidak ada kesempatan anak-anak untuk mungkin keluar langsung diganti ada guru sudah bel sudah seperti itu Oh sudah gitu. siap. Iya. Tadi saya sempat mendengar jenengan ngajar 2 mata pelajaran kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nah, itu di kelas yang berbeda atau di kelas yang sama? Maksudnya, iya di kelas yang berbeda atau kelas yang sama, Pak? Di kelas yang sama juga dan kelas berbeda. Jadi umpamanya saya di Putra itu 9C sama D. 9C itu saya 2 mapel, yang satu IPS memang itu jurusan saya IPS, kemudian yang satunya informatika itu TIK. Di Oh kelas gitu. Dari 2 kelas ini ada nggak perbedaannya? Kira-kira dari kondisivitas tadi, menurut yang jenengan rasakan? mapel, 2 mapel ini maksudnya satu kelas 2 mapel. Ya, dari 2 kelas ini. Kelas maksudnya kelas IPS apa TIK atau dari kelas yang lain? Betul, dari 9C sama 9D ini. Kelas 9C 9D ini yang sementara ini saya kan IPS hanya 9D Pak Amin. Oh Kalau yang gitu. 9 iya 9D itu hanya informatika saja. Oh, ada nggak perbedaannya dari segi Kalau fokus dan kondisivitas? kalau fokus kondisi itu rata-rata kalau kelas informatika kalau di lab memang banyak praktek itu rata kondusif Pak. Malah pengen cepet-cepet Oh, saja anak-anak itu seperti oh itu. begitu ya. Jadi Iya 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 yang ya. di kelas informatika menurut jenengan lebih ini ya, lebih fokus nggih atau lebih menyenangkan Betul mungkin betul. nggih. Lebih menyenangkan seperti Nah, itu kan. gitu. Oke. Eh, kira-kira kita sudah tujuan tadi sudah untuk fokus, kemudian kelas menjadi kondusif, kemudian meningkatkan skala jadi 6 gitu kan ya. Kemudian ada perbedaan di antara 2 kelas ini, yang satu di kelas TIK-nya seperti ini, di kelas IPS-nya seperti ini. Kira-kira rencana Pak Sulasmono untuk meningkatkan ke kelas ini menjadi apa? Skala 6 itu apa yang jenengan rencanakan? Kalau melihat ini tadi, ketika saya bandingkan kelas informatika sama IPS, ini kok lebih kondusif. Yang informatika, ini saya punya rencana bagaimana IPS ini nanti lebih banyak ke action, artinya ke praktek atau mungkin ke apa proyek atau pekerjaan Oh gitu. IPS seperti itu. Mungkin seperti itu sehingga anak-anak lebih fokus, lebih sibuk dengan pekerjaan itu sendiri, baik berkelompok, itu kita buat seperti itu. Jadi mode belajarnya tidak monoton seperti itu. Itu Oh rencana gitu. saya. Jadi kalau nggak informatika atau kondusif, karena banyak praktek, ya kemungkinan ini bisa kita terapkan juga di PS, karena materi-materi bisa juga praktek. Oh gitu. Jadi maksudnya
lebih membuat anak-anak sibuk gitu maksudnya gitu. Jenengan. Sibuk dengan pelajaran dengan materi itu gitu. Oke, ya. Kalau dia sibuk ngomong sendiri, sibuk dengan kegiatan sendiri, saya rencana mengalihkan sibuknya dengan kegiatan yang memang mendukung pembelajaran. Oke, ya. Jadi membuat anak-anak lebih sibuk dengan pekerjaannya gitu, nggih. Iya, Itu yang menjadi rencana aksinya. Tadi gambarannya seperti itu ya, yang menjadi gambaran Pak Sulasmono. iya, iya. Oke. Eh, Kira-kira kapan rencana itu bisa dilaksanakan? Setelah coaching ini segera akan saya coba sebelum ujian, karena Oke. sudah minggu depan ini sudah ujian ini Pak Ya, Amin. ya. Saya akan segera coba bagaimana hasilnya seperti itu, karena memang semester ganjil ini sudah tinggal satu minggu ini saja sepertinya karena ujian. Segera saya Pak Amin Oke, seperti ini. oke. Eh, Segera berarti. Kira-kira siapa yang akan jenengan libatkan untuk bisa menjaga komitmen dan tanggung jawab ini bisa berjalan dengan baik? Yang bisa libatkan mungkin teman sejawat, teman saya sama mapel IPS bisa, nanti bisa saling mengingatkan juga, atau mungkin juga saya bisa buat timer sehingga saya tidak lupa untuk persiapan besok untuk apa seperti itu. Saya buat timer pengingat di HP bisa, nah, itu sehingga nanti memang betul-betul untuk menyiapkan pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya. Oh gitu. Oke. Eh, Tindak lanjut dari kegiatan yang apa akan jenengan lakukan, tindak lanjutnya apa kira-kira menurut jenengan? Tidak lanjut setelah kegiatan ini Pak Amin, Iya, maksudnya. iya. Jadi mungkin Ya, ya, segera merencanakan pembelajaran yang perlu saya siapkan untuk ini untuk lebih banyak ke praktek ketika belajar IPS. Saya lebih menyiapkan seperti itu, lebih menyiapkan lagi hal-hal apa yang perlu saya siapkan sehingga nanti anak-anak sibuk dengan dengan kerjaan yang mendukung pembelajaran. Kalau seperti itu harus saya siapkan oke. rencananya ke Ya, depan. itu ya. Jadi mungkin Pak Surosmono ini kan tadi tujuannya sudah jelas, kemudian sudah diidentifikasi, kemudian rencana aksi juga sudah direncanakan dengan baik, kemudian sudah memberikan daftar komitmen dan tanggung jawab yang akan dijalankan. Eh, Kira-kira apa kesimpulan Pak Sulasmono dari diskusi kita pada sore hari ini? Kesimpulan saya dari masalah saya ini, pertama kan saya ingin fokus ke anak-anak, di dalam belajar IPS khususnya ini bisa anak lebih bagus lagi. Solusi yang bisa saya terapkan adalah memberikan pembelajaran yang menyibukkan anak-anak tentang pembelajaran atau tentang materi tersebut, lebih sibuk lagi dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung pembelajaran. Ya. Sehingga anak-anak lebih bagus. Itu apa solusi yang hasil dari diskusi kali ini. Dan rencana aksinya ini secepatnya untuk mendukung kegiatan ini saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat dan kemudian memasang juga timer sehingga saya bisa ingat bahwasanya pembelajaran ini harus seperti ini. Jadi Oke, sudah di yeah. uh, Sudah menemukan jawabannya mungkin? Alhamdulillah Pak Amin sudah ada jawabannya. Tadi saya sudah ketemu jawabannya, sudah muncul dari saya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Pak Amin Ya, sudah memunculkan apa yang sudah sebenarnya ada sebenarnya seperti itu. Tapi kalau tidak dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin tidak akan muncul seperti itu. oke, ya. Uh, Berarti Pak Sulasmono sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, saya juga senang sekali bisa membantu. Saya harapkan semoga apa yang
direncanakan oleh Pak Sulasmono untuk meningkatkan meningkatkan skala kondusivitas dan fokus siswa putra di kelas pesantren gitu, itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Itu yang Amin, amin, amin. ya. Terima kasih sesi kita hari ini. Ya, silakan Terima kasih. diminum dulu. Silakan diminum dulu untuk Terima kasih, amin ya. meredakan ketegangan. Iya. Iya, terima kasih Pak Sulasmono. Kita ketemu Sama-sama. lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.